pahami. Ada kencara ibadah yang lebih rajin daripada belajar ilmu agama. Wa kaina sabda Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu semua li ru'yatihi, karena melihat hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Amin. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa unubitin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waha litanbihi ana musyirun alaika ayuhal muridu lil khairi bi bidayatil hidayah. Ha di sini adalah untuk mengingatkan. Ingat, saya akan menunjukkan kebaikan pada kamu, wahai orang yang menginginkan kebaikan, dengan syariat dan thariqah. Dengan kata lain, bibidayatil hidayah. Berarti Imam Al-Ghazali memberi resep, ditujukan pada orang yang menginginkan kebaikan, ditujukan kepada orang yang menginginkan nyampe pada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li tujarriba biha nafsaka ay al-ammarata au ghairaha wa tamtahina biha qalbaka. Tujuannya agar kamu menguji nafsu amarah kamu atau lainnya nafsu amarah, dan supaya kamu menguji hati kamu untuk mengamalkan bidayatul hidayah. Dengan kata lain, agar kamu mengamalkan syariat dan thariqat. Kalau yang umum dipakai baik di pondok maupun di musola-musola atau di masjid adalah bidayatul hidayah. Agar lebih dipahami dan mengerti, Imam Al-Ghazali memberi resep pada orang yang menginginkan kebaikan. Imam Ghazali memberi isyarah atau petunjuk dengan syariat dan thariqah. Tujuannya agar kami semua ini bisa mencoba dan mengamalkan dan menguji hati dan nafsu amarah. Wa makna tujarriba wa tamtahina wahidun. Adapun makna daripada lafaz tujarriba dan tamtahina adalah satu. Berarti muradi, maknanya agar kita menguji nafsu amarah dan hati kita dengan adanya bidayatul hidayah, dengan kata lain syariat dan thariqat. Wa huwa tahtabiru. Adapun makna tujarriba dan tamtahina adalah kamu menguji, marrotan ba'da ukhra, menguji sekali kemudian diuji lagi. Berarti agar kita semua menguji nafsu amarah dan hati kita, bukan cuman satu kali tapi berulang-ulang. Fa'in sadabta ay wajadta qalbaka ilaiha ma'ilan. Dan bila kamu menemukan hati kamu pada bidayatul hidayah, yang kata lain adalah syariat dan thariqah, menemukan kecenderungan, menemukan cinta untuk mengamalkannya, wa nafsakal latifi qalbika biha mutawi'atan, dan menemukan nafsu kamu di dalam hati kamu pada syariat dan thariqat ini ada ketaatan, ada kepatuhan untuk mengikutinya, walaha qabilatun, dan bagi nafsu amarah itu menerimanya dengan adanya bidayatul hidayah, ridho mengambilnya dan senang hati, fadunaka aihud dzalika atatalu'ah ay al-irtiqa'ah ila nihayati.
maka hendaklah kamu mengambil pengetahuan yang lebih tinggi, yang naik ila nihayati pada ujung atau pamungkas, atau nihayat itu dikatakan hakikat. Jadi kalau hati kita, nafsu amarah kita sudah patuh, sudah mau mengamalkan bidayatul hidayah yang tak lain adalah syariat dan thariqah, kita tingkatkan, bukan berhenti cuma di situ, tapi tingkatkan, mempelajari yang lebih tinggi, naik kepada ke derajat yang lebih tinggi, yaitu hakikat. Wa taqalquli, dan masuk dan terus berjalan. Bil ghainaini, dengan dua ghain. Wa bil fa'aini, dan dua fa, tafalfal, tafalful. Ai adhuli wasiri, maksudnya masuk dan berjalan, bukan cuma masuk kemudian berhenti. Misalnya kita ya telah mempelajari bidayatul hidayah dan mengamalkannya, kita jangan puas sampai situ, tapi kita tingkatkan, mempelajari ke lebih jauh dan lebih tinggi. Masuk bukan berhenti, tapi masuk terus berjalan. Andai kata kita menanam, kemudian kita merawat, bukan cuma sekedar menanam kemudian setelah tumbuh dibiarkan begitu saja, bukan, tapi menanam kemudian dirawat, dipupuk, bagaimana tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan subur. Begitu juga kita mengamalkan bidayatul hidayah. Kalau kita sudah senang mengamalkannya, syariat dan thariqat itu yang tak lain ada bidayatul hidayah, kita tingkatkan sampai pada ujung, masuk dan berjalan. Fi biharil ulumi, di dalam lautan beberapa ilmu. Ai ulumil asraril ladunyati, maksudnya ilmu-ilmu yang rahasia, ilmu-ilmu laduni. Kal bihari fi umkiha, yang mana ilmu rahasia laduni itu bagaikan lautan di dalam kedalamannya. Tapi sebaliknya, wa in sadabta qalbaka inda muwajahatika, dan bila kamu menemukan hati kamu ketika menghadapi kamu, ai istiqbalika, ketika kamu menghadapi ia pada bidayatul hidayah. Misalnya kita sudah mempelajari kitab bidayatul hidayah, kita sudah meraungi syariat dan thariqat. Wa fi nusatin, di dalam sebagian telat naskah, bukan iyaha tapi iyahu, ai al qalbah biha musawifan, dan bila kamu menemukan atau mendapatkan hati kamu setelah mempelajari bidayatul hidayah, setelah mengarungi syariat dan thariqah, tapi kamu cuman berjanji. Kita sudah mempelajari kitab bidayatul hidayah misalnya ya, kemudian jiwa kita cuman berjanji, tidak mengamalkan. Bi ayyakulal qalbu marratan bada'ura, hati kita berkata kapan-kapan saja, besok saja akan saya amalkan. Setelah nyampe besok saja lagi misalnya, sefa'amalu dzalika, saya akan mengerjakan demikian. Wabil amali bi muqtada, dan dengan mengamalkan dengan sesuatu yang dituntut di dalam bidayatul hidayah, ai bi matlubiha, maksudnya dengan yang dituntut bidayatul hidayah, mumatilan, yang diulur-ulur, muaharan biwadin, maksudnya diundur dengan janji. Setelah nyampe pada hari Rabu, saya akan mengamalkan hari Kamisnya saja, pasti saya mengamalkan Kamis. Setelah nyampe hari Kamis, berjanji lagi, saya akan mengamalkan Jumat saja, sekarang ini harinya tidak baik, atau waktunya kurang pas, atau sekarang sedang keluar, atau sedang repot bang sana, Jumat bain, sampun Jumat, Sabtu bain, mun Sabtu sip ya marakin ongku bisa kok jelas dia. Tapi setelah nyampe pada hari Sabtu, masih dulu lagi sampai minggunya, fa'lam ayyuhat talibul ilmi, maka kamu taulah, kamu harus tahu, wahai santri yang mencari ilmu, annan nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi, bahwa nafsu kamu yang cenderung pada mencari ilmu, hiya nafsul ammaratu bisu, itu ada nafsu amarah bisu. Kamu walaupun semangat mencari ilmu, itu nafsu amarah yang mendorong kamu, itu perangkat setan karena ingin menjerumuskan kamu secara pelan-pelan. Wa qadin tahadud, dan nafsu telah bangkit, telah berdiri, aiqamatin nafsu li talabil ilmi, maksudnya
nafsu telah berdiri karena mencari ilmu, muti'atan lisyaitonil lain, karena taat pada setan yang dilaknat. Yang dimaksud dilaknat ay al-mubaati, maksudnya yang dijauhkan minal khair, dari kebaikan. Liyudriyakah, karena setan akan menyambungkan kamu bihabli gururihi, dengan tali tipu dayanya setan. Karena setan ingin menjerat kamu. Setan ini kakek ngecek sampean, ipekot mikota sampean setan kelebihan tipu daya. Nah, walaupun sampean semangat nyari ilmu tapi tak mau mengamalkan, itu sebenarnya nafsu amarah yang mendorong sampean untuk semangat belajar itu. Setan karena ingin menjerumuskan kamu. Setan karena ingin mengikat kamu dengan tali tipu dayanya. Gurur bidomil goin dibaca dengan dombanya goin, ai khodiatihi, maksudnya tipu dayanya setan. Fayastadrijaka, kemudian setan mengambil kamu secara pelan-pelan. Ayyahuduka qalilan, maksudnya setan mengambil kamu sedikit-sedikit secara pelan-pelan. Bahasa Madura ikala sera lamsam lo langsung muro betek rekod, tapi diambil sedikit-sedikit biar kamu tidak bisa merasakan bimakidatihi, dengan tipu dayanya setan. Ai hilatihi, maksudnya adalah rekayasanya setan, ila gomrotil halaki, pada kebinasaan yang sangat binasa. Ai sidati, maksudnya sangat binasa. Tapi gempenga setan kadintoh ajru musakin orang lo lebat coba toh. Kadang-kadang setan ini ajru musakin orang lebat kebaikan. Sampai ada apa kata begini, 100.000 kebaikan dibumbi dengan satu kesalahan. Kadang-kadang setan itu memberi semangat pada seseorang agar orang itu semangat untuk berbuat baik, tapi sebenarnya yang diinginkan lebih besar oleh setan itu. Maka kita harus hati-hati, harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia ini memang selalu ingin dijerumuskan oleh setan, ingin dicelakakan oleh setan, karena setan memang musuh yang sangat nyata. Wallahu a'lam.